cerita sejarah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu termasuk sebagai peristiwa penting untuk umat Islam. Banyak sekali hikmah dalam peristiwa dan sejarah Isra Mi'raj. Ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad. Dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit 7 dalam satu malam. Meski terasa tidak masuk akal, namun umat Islam harus mengimaninya karena terdapat keterangan dari hadis-hadis yang sahih dan juga Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang amat istimewa dan maha agung, karena pada awal ayat Allah berfirman diawali dengan kata Subhanallah yang berarti maha suci, tidak terdapat pada 113 surat lain dalam Al-Quran. Ini mewakili pembuktian kecintaannya dan kasihnya terhadap hamba tercintanya, Nabi Muhammad. Ini juga merupakan peristiwa yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Rasulullah menempuh perjalanan secepat kilat, lalu naik ke langit Sidratul Muntaha. Isra artinya perjalanan di malam hari, artinya adalah perjalanan Rasulullah pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya naik, artinya adalah naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Bagaimana proses Isra Mi'raj itu? Ayo teman-teman, kita ikutin ya ceritanya. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril dan dada beliau lalu dibelah. Lalu hati Nabi Muhammad dikeluarkan dan dicuci di air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan kepada tempatnya. Setelah itu didatangi buruk yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimani ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi karma. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik bersama buruk bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Beliau pun melewati pintu-pintu yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70 malaikat dan mereka tidak akan kembali lagi selamanya. Kemudian buruk tersebut pergi bersama Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Allah memberikan wahyu dan kewajiban kepada Nabi Muhammad sholat 50 kali dalam sehari dan semalam. Setelah mendapatkan tugas 50 kali, Rasulullah hendak turun bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan kepada Allah terhadap umatmu? Tanya Nabi Musa. Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah keringanan kepada umatmu. Lalu diberi keringanan 5 kali sholat. Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Aku berkata kepadanya, Allah memberikan keringanan 5 kali. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan. Nabi Muhammad terus bolak-balik kepada Allah, kepada Musa. Maka kembalilah. Wah, Nabi Muhammad terus bolak-balik hingga Allah pun berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat 5 kali itu dalam sehari semalam, setiap salat mendapatkan 10 pahala.
kali lipat. Maka 5 salat sama dengan salat 50 kali. Barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan, maka dia melaksanakan, maka dicatat untuk satu kebaikan. Dan jika dia melaksanakan, maka dicatat untuk 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia melaksanakan, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika melakukan, maka dicatat suatu kejelekan. Nah teman-teman, begitulah proses Isra Mi'raj Rasulullah merupakan. Jadi Akilah bakal lahirnya perintah melaksanakan sholat 5 waktu, karena perintah sholat diterima Nabi Muhammad yang sangat istimewa karena berhadap dengan Allah pencipta kita langsung. Jadi sholatnya jangan bolong-bolong ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.